Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5, bab 5 pengolahan data dari buku ISPS Matematika kelas 5 di latihan ulangan akhir tahun nomor 13 sampai 25. Karena soalnya ada banyak jadi Kak Rina bagi-bagi ya supaya videonya tidak terlalu panjang. Nah, kita sudah di nomor 13 sampai 25. Latihan ini ada di halaman 142 sampai dengan 145. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kita akan langsung jawab ya adik-adik. Untuk jawabannya kita lihat untuk yang nomor 13 sampai 15 kita akan melihat gambar denah ini ya. Nah, ini ada sekolah, toko roti, pasar, dan swalayan. Kemudian ada A, B, C, D, E ya kolomnya dan ini 1, 2, 3. Sekarang pertanyaannya nomor 13, sekolah berada di arah mana dari toko roti? Sekolah ini, toko roti ini berarti kalau seperti ini dia utaranya yang atas ya, ini utara. Kemudian berarti tadi ini toko roti. Nah, jadi sekolah itu dia ada di arah mana ya? Kalau ini utara, kemudian ini adalah jadi kalau matangin tuh seperti ini ya. Nah, tadi ini utara, ini selatan, ya. Kemudian yang ini adalah timur ya. Kita singkat T, yang ini barat. Berarti kalau toko roti ada di sini, sekolahnya di arah. Jadi sekolah berada di arah titik-titik dari toko roti. Nah, kalau toko roti di sini berarti dia sebelah sini tuh barat ya. Baratnya. Jadi B. Nomor 14, koordinat toko roti. Nah, toko roti ini. Koordinat tuh berarti kita lihat dari sini ya, angka 3 dan ini D. Jadi dia adalah D3. Nah, ini ya jawabannya adalah C. Kemudian berikutnya kita lihat yang nomor 15 masih dari gambar ini ya. Diketahui skala peta adalah 1:500.000. Jika jarak antara kota A dan kota B pada peta adalah 5,2 cm, jarak sebenarnya dari kedua kota tersebut adalah titik-titik. Oke, kita akan menjawab ini. Kita akan tulis dulu diketahuinya. Nah, diketahuinya tadi skala ya, 1:500.000. Ya, yang ini. Kemudian jarak ya. Jarak antara kota A dan kota B ya, jarak peta. 5,2 cm. Ini ya, 5,2 cm. Yang ditanyanya adalah jarak sebenarnya ya, atau JS. Nah, kita jawab. Nah, kita menggunakan rumus ya, jadi jarak peta sama dengan skala dikali jarak sebenarnya ya. Nah, berarti kita bisa menggunakan bagan rumus seperti ini. Jadi JP-nya taruh di sini. Kemudian ini S, ini JS ya, karena JP adalah S kali JS. Berarti kalau yang kita pengen tahu JS sama dengan JP per S ya. Nah, kita masukkan JP-nya adalah 5,2 ya yang ini, atau ini kita bisa lihat di sini. Kemudian untuk S-nya adalah yang ini, 1:500.000. Nah, kalau ini kan sebenarnya sama dengan 1 dibagi 500.000 ya. Kalau seperti ini kita bisa ubah dia menjadi perkalian dengan mengubah si 1:500.000-nya. Jadinya seperti ini. 5,2 kali 500.000 per 1 ya. Atau 500.000 bagi 1. Tapi karena per 1 kita tidak perlu tuliskan per satunya.
Langsung saja kita kalikan ini hasilnya adalah 2, harusnya dia 2 juta ya, 2.600.000 ya. Ya. Nah, kemudian ini sentimeter. Kalau di sini harus kilometer ya satuannya, berarti kita ubah ini menjadi menjadi kilometer, yaitu dengan membagi 10.000 ya. Nah, karena di sini langsung saja Karina coret, ya dibagi 100.000, coret 1, 2, 3, 4, 5. Jadinya 26 kilometer. Jawabannya yang A ya. Kemudian berikutnya yang nomor 16. Pak Rahmat akan berkendara menuju Medan yang berjarak 240 km dari kota tempat tinggalnya. Jika sebuah peta memiliki skala 1:2 juta, jarak kota tempat tinggal Pak Rahmat dengan kota Medan digambarkan pada peta sepanjang berapa? Kita tulis diketahuinya dulu. Diketahuinya adalah JS sama dengan 240 km. Kemudian S-nya, skalanya yang ini, S sama dengan 1:2 juta. Yang ditanya adalah jarak kota dengan digambarkan pada peta sepanjang. Nah, jarak dalam peta ya. Ditanya JP, jarak dalam peta. Jadi kita akan jawab di sini. Nah, kita masukkan rumusnya JP sama dengan S kali JS. Ya, 1:2 juta kali 240 yang ini ya, JS-nya 240 km. Nah, sama dengan ini kita akan jadikan jadi si 240 ya. 240 km ini akan kita ubah menjadi sentimeter ya, karena ini akan menjadi sentimeter. Jadinya 24 juta ya. Sentimeter dibagi ini 2 juta. Nah, kita coret nolnya supaya gampang ya. Kita coret. Jadi 24 dibagi 2. Nah, sama dengan 12 cm ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 17. Jarak dua kota sesungguhnya adalah 185 km. Jika kedua kota tersebut digambarkan pada peta dengan jarak 20 cm, skala pada peta adalah titik-titik. Sekarang kita tuliskan diketahuinya. Diketahuinya JS adalah 185 km, ini ya, yang ini. Kemudian JP atau jarak pada peta berarti yang ini, 20 cm. Yang ditanya adalah skala pada peta yaitu S ya. Kita akan jawab di sini. Kita akan menggunakan rumus yang tadi ya, yang ini bagannya berarti kalau S adalah JP per JS. Ya, JP per JS nih dia. S sama dengan JP per JS ya. Sama dengan JP-nya 20 ya per ini kilometer, kita akan ubah dia menjadi sentimeter ya karena akan menjadikan skala. Berarti kalau menjadi kilometer dia akan berubah dari 185 km menjadi 18.500.000 cm. Kemudian ini akan kita ya, ini jadi coret. Kemudian ini kita coret. Ya, lalu kita sederhanakan 2 ya, 2 ini 2 dibagi 1 lalu 18,5 atau 185-nya ini kita bagi 2 ya, atau hasilnya adalah 9
Gini, pokoknya ini kita bagi 2 ya, jadi hasilnya adalah 925 ya, nolnya tetap sama. Nah, ini kita coretnya seperti ini, angka ininya aja ya, sampai 0 ini ya. Jadi, yang sisa adalah nolnya 3 ya, sama dengan 1/925 ya, atau kita ubah dia menjadi 1/925.000 ya. Kemudian berikutnya nomor 18. Kubus berikut memiliki volume 216 cm. Nah, kita akan hitung satu persatu ya. Oh tidak, yang ini berarti kita menggunakan rumus volume kubus sama dengan R pangkat 3. Volumenya sudah diketahui 216. Nah, R-nya adalah akar dari 216. Ya, hasilnya adalah 6 cm. Nomor 19, perhatikan kotak balok berikut. Ya, kemudian di sini balok di atas yang memiliki volume 280 cm kubik yang mana? Kita akan proseskan satu persatu. Yang balok pertama, ya, V sama dengan P kali L kali T. Ya, kita masukkan di sini 20 kali 7 kali 2, 280 cm kubik ya. Lalu yang kedua, gambar yang kedua, V sama dengan P kali L kali T, ya, sama dengan 15 kali 4 kali 8, sama dengan 480 cm kubik. Lalu sekarang yang ketiga, V sama dengan P kali L kali T, sama dengan yang ini ya, 7 kali 5 kali 8. Ya, 7 kali 5 kali 8. Nah, ini hasilnya adalah 280 cm kubik. Masih ada satu lagi yang harus kita buktikan ya. Kalau sudah nemu gini, jangan langsung puas dengan hasilnya. Kita harus buktikan ya adik-adik ya. Siapa tahu soalnya salah, jadi yang betul ada 3 gitu ya. V sama dengan P kali L kali T. Kalau yang ini 12 kali 3. Nah, ini Karina salah pulpen ya, harusnya warnanya merah. 12 kali 3 kali 9 sama dengan 324 cm kubik. Nah, ini salah. Berarti jawaban yang benar ini 2. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. B ya, jawabannya B. Oke, sekarang kita ke nomor 20. Sebuah balok memiliki alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 12 cm. Jika volume baloknya adalah 4.464 cm kubik, berapa tinggi baloknya? Nah, kita akan membuat gambarnya dulu ya. Dia alasnya persegi. Seperti ini ya. Nah, alasnya persegi. Nah, untuk panjangnya ini 12 semuanya ya. Nah, sekarang yang ditanya tuh ini, tingginya. Tingginya berapa? Nah, sekarang sudah diketahui volumenya ya. Jadi kita langsung masukkan rumus volumenya. Volume ada sama dengan P kali L kali T. 4.464 kali sama dengan 12 kali 12 kali T ya. Nah, kemudian 4.464 sama dengan 144 T kali T. Ya, nah ini akan kita pindah ruaskan, jadi perkalian akan berubah menjadi pembagian ya. Jadinya 4.464 dibagi 144 sama dengan T. T-nya adalah 31 cm.
Sekarang kita ke nomor 21. Rangkaian persegi berikut yang bukan merupakan jaring-jaring kubus. Nah, kita akan lihat di sini yang bukan jaring-jaring kubus. Ini akan kita anggap alasnya yang ini. Yang ini boleh. Ini naik, ini jadi tutup. Nah, ini betul ya. Kemudian alasnya kita pakai ini. Tidak, kita alasnya yang ini, lalu ini nanti sisi-sisinya ini tutupnya. Betul? Kemudian yang ini alasnya kita akan coba pakai yang ini. Ya, berarti ini akan sisi sini, ini naik, ini sisi sini, ini tutup ya. Oke. Nah, berarti jawabannya yang D ya. Nomor 22. Bagian yang harus dihilangkan agar gambar berikut menjadi jaring-jaring balok. Kita coba lihat. Kalau ini berdiri, ini menjadi sisi kiri, ini menjadi tutup, ini menjadi sisi ini. Berarti yang dihilangkan yang G. Jadi jawabannya adalah yang A. Lalu nomor 23. Perhatikan tabel data mata pelajaran berikut ya. Ini ada mata pelajaran IPA, IPS, matematika, olahraga, bahasa Indonesia. Lalu ada banyak siswanya di sini. Pertanyaannya, jumlah seluruh siswa sesuai tabel di atas adalah kita tinggal tambahkan ini aja ya. Ini kalau ditambahkan totalnya adalah 40 ya. Betul, 40. Jadi jawabannya adalah yang D. Sekarang kita ke nomor 24. Perhatikan diagram batang data penjualan buku matematika di sebuah toko buku selama 6 bulan berikut. Nah, penjualan buku matematika paling banyak adalah pada bulan apa nih? Kita lihat yang paling tinggi yang ini ya, jadi pada bulan Juni. Terakhir nomor 25, perhatikan diagram lingkaran data nilai ulangan matematika kelas 5 SD Sentosa. Jika jumlah seluruh siswa adalah 50 orang, banyak siswa yang mendapat nilai 7 adalah titik-titik. Nah, ini kita akan mencari dulu persentase dari ini ya, yang nilai 7-nya. Yaitu dengan cara nilai 7, 100, kita kurangi dengan ini semua yang sudah ada, 30, kurangi 20, kurangi 16, kurangi 14. Ya, ini 80 ya. Berarti kalau gitu 100 dikurangi 80, 20%. Nah, ini 20%. Baru kita bisa cari banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 7 dengan cara 50 orang dikali 20%. Hasilnya adalah 10 orang. Nah, pembahasan kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.